Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tersampai kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa seorang ibu kepada anaknya digolongkan sebagai doa yang paling mustajab. Ada banyak hadis yang menjelaskan akan hal ini, tentang besarnya kekuatan doa seorang ibu kepada anaknya. Di antaranya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Ada 3 doa mustajab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu da'watul walidi, doa kedua orang tua, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang safar, wa da'watul mazlum, dan doa orang-orang yang terzolimi. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa doa orang tua menjadi salah satu doa yang paling memiliki peluang besar akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, khususnya seorang ibu yang sangat mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkait hal ini ada kisah yang sangat menarik dari Syekh Abdurrahman As-Sudais, seorang ulama yang sangat terkenal di dunia. Bahkan termasuk di negeri kita ini, hampir secara mayoritas umat muslim mengetahui tentang Abdurrahman As-Sudais. Beliau adalah imam besar Masjidil Haram. Beliau pernah ditanya suatu ketika, "Wahai Syekh, apa rahasianya sehingga Anda bisa menjadi seperti ini? Ada banyak imam Masjidil Haram, tapi yang seperti Anda hampir tidak ada, wahai Syekh. Hampir semua orang suka kepada Anda." Maka beliau menjawab, "Itu adalah karena doa ibuku." Maka si penanya kembali bertanya, "Memangnya bagaimana doa ibumu, wahai Syekh?" Maka Syekh Sudais menceritakan bahwa dulu ketika ia kecil, kalau ia nakal, setiap ia nakal, senakal gimana pun, sekesal apapun ibunya kepadanya, maka ibunya akan bilang, "Wahai Sudais, pergilah ke Masjid Haram, semoga engkau jadi imam di Masjidil Haram." Lagi marah, lagi kesal, kalimat yang keluar dari lisan ibunya selalu kalimat yang baik. Disebutkan juga suatu ketika ibu dari Abdurrahman As-Sudais sedang menyiapkan hidangan makanan untuk tamunya, maka tiba-tiba Sudais yang masih kecil datang dengan membawa pasir. Lalu pasir itu ia taburkan di makanan yang sudah siap dihidangkan tersebut. Padahal sebentar lagi sang tamu akan tiba. Bagaimana seorang ibu tidak akan kesal dalam kondisi tersebut? Akan tetapi sang ibu dalam kondisi kesal seperti itu, sang ibu tetap bisa berkata yang baik. Sang ibu berkata, "Wahai Sudais, pergilah nak ke Masjidil Haram, semoga kelak engkau menjadi imam di sana." Dalam kesalnya, dalam marahnya, tetap lisan sang ibu berkata yang baik untuk anaknya. Dan apa yang terjadi teman-teman semua? Kemudian hari ini Syekh Sudais telah menjadi imam di Masjidil Haram, dan bahkan sekarang beliau telah menjadi ketua dewan imam di 2 masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Subhanallah. Dan ketika beliau diangkat menjadi imam Masjidil Haram, umurnya masih 22 tahun, masih sangat muda. Dan hingga sekarang kurang lebih beliau sudah 39 tahun telah menjadi imam
di Masjidil Haram. Berkat doa seorang ibu yang dalam marahnya pun tetap mengucapkan perkataan yang baik, karena sang ibu tahu bahwa setiap perkataan adalah doa, dan doa ibu sangat mustajab untuk anaknya. Oleh karenanya teman-teman semua, sekali lagi, sebagai orang tua, kita harus berhati-hati, khususnya seorang ibu. Jangan sampai doa yang buruk keluar dari lisan kita, karena doa orang tua untuk anaknya sangat-sangat mustajab. Di antara kisah yang lain misalnya, tentang bagaimana mustajabnya doa seorang ibu, mungkin kita masih ingat dengan kisah Juraij. Juraij adalah seorang ahli ibadah, seorang yang soleh. Tapi pada suatu ketika Juraij sedang sholat sunnah, kemudian sang ibu mengetuk pintu rumahnya dan memanggil Juraij. Juraij mendengar panggilan ibunya. Ia bingung, apakah ia akan menghentikan sholatnya dan memenuhi panggilan ibunya, atau ia tetap meneruskan sholatnya. Akan tetapi pada akhirnya ia tetap memilih melanjutkan sholatnya. Kemudian besoknya datang lagi sang ibu dan memanggil Juraij. Juraij sedang sholat sunnah, dan kembali ia memilih tetap meneruskan sholatnya daripada memenuhi panggilan ibunya. Karena yang ada dalam pikirannya, ia lebih mencintai Allah, sholat lebih utama daripada memenuhi panggilan ibunya. Maka sang ibu pun kembali pulang. Besoknya sang ibu datang lagi dan memanggil Juraij. Wahai Juraij, bukalah pintunya nak, ibu ingin berbicara denganmu. Dan sebagaimana biasanya, Juraij sedang sholat sunnah. Dia memang dikenal seorang yang ahli ibadah. Juraij memang mengasingkan dirinya agar khusyuk beribadah. Dan pada akhirnya kembali Juraij melanjutkan sholatnya, memilih sholatnya daripada memenuhi panggilan ibunya. Sehingga akhirnya sang ibu pun kesal, lalu sang ibu berkata, "Ya Allah, jangan wafatkan Juraij kecuali engkau telah hinakan matanya di hadapan para pezina." Jadi meskipun sang anak adalah anak yang soleh, ya, tetapi doa sang ibu ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika ada seorang wanita yang wanita ini berzina dengan seorang penggembala. Kemudian ketika wanita itu hamil, lalu ditanya oleh orang-orang siapa ayah dari anak tersebut, maka sang wanita itu memfitnah. Wanita itu berkata, Juraij adalah ayah dari anak ini. Maka orang-orang jadi marah. Maka orang-orang pun menjemput paksa Juraij. Lalu ditanya kenapa ia melakukan hal yang kotor seperti demikian. Padahal dia seorang ahli ibadah, tetapi malah berbuat kotor yang seperti itu. Akan tetapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyelamatkan Juraij. Allah berikan sebuah karomah yang sangat besar. Bayi tersebut ketika sudah lahir, bayi tersebut bisa berbicara dan berkata, ayahku adalah si fulan, si tukang gembala. Sehingga selamatlah Juraij dari fitnah tersebut. Akan tetapi poin yang perlu kita ambil di sini adalah bagaimana doa sang ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Juraij, sang ahli ibadah yang mengasingkan dirinya agar khusyuk beribadah, mau tak mau matanya harus berhadapan dengan seorang wanita pezina. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga sebagai orang tua kita dapat berhati-hati di dalam berkata-kata kepada anak kita. Setiap perkataan kita adalah doa, dan doa orang tua kita sangat mustajab untuk anaknya, khususnya seorang ibu. Terima kasih telah menyimak, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.